Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 15. Saya Franciscus Gede Trianggoro, NIM 1746, dan Christopher NIM 1748, dan Brinda NIM 1750. Di sini kami akan mempresentasikan materi etika dan panggilan. Untuk yang pertama kami akan menampilkan video kasus. This is the greatest advance in modern physics since the splitting of the atom. A rare metal, molecularly unstable. It's what they're made of. Tahun ini, film Transformer kembali hadir di layar lebar. Masih dengan kecanggihan teknologi dan grafis mutakhir, sequel keempat Transformer, Age of Extinction, sukses merebut hati penggemar film fiksi ini. Di balik kecanggihan film Transformer ada tangan kreatif, Ronnie Gunny, animator tanah air, yang bekerja di balik pembuatan animasi film Transformer, Age of Extinction. What is that? Who sent you here? Was an idea. Memulai karir sebagai animator di negeri orang ternyata berbuah manis. Karirnya semakin cemerlang setelah berkontribusi dalam beberapa film blockbuster Hollywood. The battles that we never could. Sebut saja The Avengers, Pacific Rim, Program was born. dan Noah. The greatest pop. Tak hanya sukses dalam dunia animasi internasional, melihat peminat animasi yang semakin meningkat, Ronnie Gunny bahkan tak segan untuk berbagi ilmu animasi. Dirinya membuat bengkel animasi, yaitu sebuah wadah kursus melalui online. Saat ini dirinya adalah satu-satunya founder dan pengajar di bengkel animasi. Namun ke depan, Ronnie akan terus mengembangkan bengkel animasi bersama partner-partner lain agar menjangkau area yang lebih luas. Harapannya ke depan, animasi tak lagi hanya sekedar hobi, namun dapat menjadi profesi yang menjanjikan. Tim melaporkan, Bentuknet. Ya, dari kasus pertama itu kita dikenalkan dengan sosok bernama Ronnie Gunny. Ronnie Gunny ini adalah animator asal Indonesia yang sudah mendunia karirnya. Sebelum memulai karirnya sebagai animator, Ronnie Gunny merupakan mahasiswa jurusan arsitektur di UI. Ia mulai mempelajari animator itu ketika mendapatkan kelas 3D design. Kemudian Ronnie berperan dalam pembuatan film Avengers, Pacific Rim, Aquaman, Transformers, hingga yang terbaru itu series Star Wars Mandalorian yang tayang di Disney. Dan Ronnie juga merupakan pendiri sekolah animasi Bengkel Animasi. Kemudian untuk analisisnya itu, Ronnie itu berawal dari suka kartun atau animasi. Ia mempelajari teknik animator saat berkuliah di jurusan arsitektur UI dan merupakan pendiri bengkel animasi yang bertujuan untuk menghubungkan pelaku industri film-film animasi dengan orang-orang ingin belajar dan berkarir di dalamnya. Ronnie Gunny turut berperan dalam pengembangan masyarakat melalui bengkel animasinya. Pembelajaran yang didapat dari Ronnie Gunny adalah pantang menyerah dalam mencari cita-cita, berani mencoba hal baru, dan berani mengambil kesempatan atau peluang yang ada. Kemudian kami akan menampilkan contoh kasus yang kedua. Mendampingi masyarakat untuk membangun rumah yang tahan gempa.
Saya mohon dan minta saudara sekalian yang akan memperkuat tim CPNS PUPR yang ada di sana benar-benar bisa memperkuat dan memperlancar pekerjaan pembangunan rumah tahan gempa di NTB, Lombok, dan Sumbawa. Dan ini tugas mulia yang diberikan negara untuk Anda semua. Jadi apa yang dinasehatkan oleh Pak Menteri PU tadi, berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara dan terutama melayani rakyat. Kemudian komunikasi yang baik terhadap masalah-masalah kearifan lokal, karena Lombok itu adalah punya kearifan lokal yang spesifik, perlu beradaptasi dengan baik sehingga tugas-tugas ke depan bisa berjalan dengan lancar. Perasaan saya ikut rehab dan rekon di Lombok ini sangat excited, sangat menyenangkan. Bagi saya ini adalah tantangan baru di mana kita bisa mengaplikasikan ilmu kita ke lapangan dan juga mengaplikasikan nilai-nilai aneka dan bela negara yang sebenarnya. Oh ini kan relawannya, jadi kita daftar sendiri yang mau berangkat. Jadi memang hal yang sangat ditunggu-tunggu buat teman-teman yang ketinggalan di batch sebelumnya gitu. Jadi teman-teman yang sekarang daftarin itu memang mereka semangat untuk bisa nyusul teman-teman yang lain ngebangun Lombok kayak gitu. Antusias, intinya itu sih, motivasinya belajar. Apalagi masih CPNS butuh banyak pengalaman-pengalaman. Baik, untuk kasus yang kedua, saya akan jelaskan. Kasus kedua ini kami mengambil yaitu insinyur muda PUPR diberangkatkan atau ditugaskan di Lombok. Jadi Kementerian PUPR menugaskan insinyur muda untuk membangun kembali Lombok pasca bencana alam yang terjadi pada tahun 2018. Dan dilatar belakangi jiwa kemanusiaan yang tinggi, para insinyur muda ini rela ditugaskan ke Lombok untuk membantu membangun kembali Lombok. Next, Mas. Untuk analisisnya, seorang insinyur harus mampu bekerja dalam keadaan apapun dan dimanapun, sesuai dengan tugas yang diberikan. Yang kedua, sikap disiplin kerja dan tanggung jawab selama mengerjakan tugas proyek yang diberikan merupakan etika dasar yang harus dimiliki oleh para insinyur. Yang ketiga, sebagai seorang insinyur, mengerjakan sebuah proyek yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah panggilan yang harus dikerjakan dan diutamakan. Untuk kasus yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Brinda. Ya, mohon maaf. Teman saya sedang terkendala oleh sinyal. Brin, bisa dimulai. Untuk kasus 3, kita mengambil artikel dari detik.com
dengan judul Insinyur Indonesia dibui atas ambruknya viaduk di Singapura. Isi dari artikel ini yaitu diantaranya seorang insinyur Indonesia bernama Robert Arianto Chandra divonis penjara di Singapura setelah mengaku bersalah atas 3 dakwaan terkait dengan ambruknya viaduk yang menewaskan 1 orang. Kesalahan yang dilakukan yaitu dengan sembarangan melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan orang lain di tempat kerja. Yang kedua yaitu gagal mengambil semua langkah yang wajar dan melakukan uji tuntas untuk memastikan pekerjaan bangunan sesuai dengan peraturan. Dan kesalahan yang ketiga yaitu mengesahkan pekerjaan bangunan yang diharuskan untuk dilakukan tanpa persetujuan. Untuk analisis dari kasus ini, yaitu menjadi seorang insinyur merupakan sebuah panggilan untuk tetap menjunjung tinggi keselamatan masyarakat umum yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab, serta didasari dengan sikap jujur dan disiplin. Akan tetapi, dalam kasus tersebut, Robert dengan sadar telah menyembunyikan kesalahannya dan telah gagal mempertanggungjawabkan desain yang telah ia buat. Sehingga, tindakan yang ia perbuat itu berujung pada kecelakaan dan terdapat pula pekerja yang meninggal. Tindakan yang dilakukan oleh Robert Arianto Chandra tersebut sudah melanggar etika, kewajiban, dan mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang insinyur. Terima kasih. Baiklah. Sekian presentasi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.